Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHT dan Pengawasan Pembelajaran Mendalam SMP Negeri 29 Bandar Lampung 26 sampai 27 September 2025. Profesional, tapi kedepannya dengan kita sama-sama belajar, kita menjadi pendidik yang lebih profesional lagi, lebih profesional lagi, lebih profesional lagi, dan lebih profesional lagi. Terima kasih. Itu saja. Kalau ada salah kata, perbuatan, sikap, intonasi yang tidak baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurikuler ini gantinya P5 kalau kemarin. Jadi apa yang beda? Kalau kemarin kita pakainya P5 mengembangkan P3. Kalau sekarang kita gunakan P5-nya menjadi kurikuler. Yang asalnya P3 sekarang menjadi 8 DPL. Sinkron kan sampai sini? Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin kita punya P3, sekarang punyanya 8 DPL. 8 dimensi profil lulusan. Jadi kalau adalah mengembangkan 8 DPL, kan itu konteksnya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, konteks yang paling dasar dari sebuah pembelajaran mendalam, kalau kita bicarakan kerangka pembelajarannya, jadi yang paling mendasar adalah Bapak Ibu kita mengembangkan karakter dulu, mengembangkan adab dulu, mengembangkan etika, mengembangkan akhlak. Kawan-kawan yang muslim sependapat bahwa adab itu nomor 1 gitu. Makanya di sini pun sama. Jadi pada saat kita akan melaksanakan pembelajaran yang mendalam, maka poin yang pertama yang dikembangkan adalah karakternya, adabnya. Maka adablah yang harus diperbaiki dulu. Di sini 8 DPL-nya. Jadi inti dari pembelajaran mendalam, perbaiki dulu adab anak. Setelah adab anak diperbaiki, baru suasana belajar, lingkungan kelasnya mindful, meaningful, joyful. Lingkungan kelasnya betul-betul mindful, meaningful, joyful, betul-betul menyenangkan buat anak, betul-betul membuat anak betah. Kalau itu sudah terjaga, sudah terjamin, baru kita ngisi kepala anak, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini dasarnya. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah 8 DPL. 8 DPL ini sudah menjadi Permen nomor 11 tahun 2025 terkait standar kompetensi lulusan. Ini pun menjadi poin bagi kita. Jadi Bapak Ibu, anak yang naik kelas itu yang seperti apa? Apa yang nilai rapotnya tinggi? Tidak. Anak yang naik kelas, anak yang lulus dari sekolah, ada prinsipnya satu, yang karakternya bagus. Ini tuntutan kita. Jadi jangan terlalu menekankan bahwa yang nilai rapotnya tinggi itu anak pintar, anak hebat, anak luar biasa. Enggak, belum tentu. Anak yang memang berkarakter itulah yang sebetulnya anak yang siap untuk berhasil. Karena anak yang nilai rapotnya tinggi belum tentu nanti akan menjadi berhasil di masyarakat. Ini antara lain poinnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kewajiban Bapak Ibu terhadap 8 DPL ini, kewajibannya dibiasakan di kelas, dikuatkan di kelas, dikenalkan di kelas. Jadi Bapak Ibu sebagai guru mapel, 8 DPL ini kan ada di RPP. Di RPP Bapak Ibu bisa milih satu RPP itu 3 sampai 4 DPL, 4 dimensi yang bisa dikembangkan di kelas dalam proses pembelajaran. Tapi di kelas Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk menilai dimensi anak. Apakah anaknya bertakwa, apakah anaknya berkreatif, kritis, gotong royong, enggak ada gotong royong, sekarang kolaborasi, ada kewargaan gitu. Jadi di kelas Bapak Ibu hanya menguatkan, dimensinya dikuatkan, anaknya itu betul-betul bisa melaksanakan itu. Itu yang dilakukan di kelas sebagai Bapak Ibu sebagai guru mapel. Lalu penilaiannya seperti apa? Kalau dulu penilaiannya dalam bentuk P5, kalau sekarang penilaiannya dalam bentuk kurikuler. Itu aja bedanya. Sudah mulai nyambung sekarang. Jadi dari P3 sekarang menjadi 8 DPL, dari P5 sekarang menjadi kurikuler. Itu intinya itu dulu. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait kurikulernya sendiri, terkait kurikuler ini ada bukunya dan saya langsung ambil bab 3 perencanaan, pelaksanaan dan asesmennya karena ini yang Bapak Ibu lakukan di kelas, di sekolah. Ada 3 kegiatan yang harus dikembangkan di sekolah, di satuan pendidikan. Pertama, penentuan tim kerja. Penentuan tim kerja ini nanti di SK-kan oleh kepala sekolah. Setelah tim kerjanya ada, baru tim kerja ini menentukan kita mau ngadain apa gitu. Setelah tim kerjanya ada, baru dipikirkan kita mau ngadain apa. Mau ngadain apanya itu hasil dari analisis satuan pendidikan. Saya barusan ngobrol sama Pak Samsuri, apa yang kemarin dikembangkan mandiri, kritis, dan komunikasi gitu. Karena komunikasi agak kurang bagus dalam arti kata cara memaparkan, cara bicara gitu. Itu yang mau diperbaiki ya silahkan.
tapi itu semua adalah hasil dari analisis satuan pendidikan. Jadi bentuk timnya, setelah bentuk timnya, tim inilah yang kemudian membuat acara kira-kira kita mau ngapain gitu, apa yang harus diperbaiki. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan kokurikuler di sekolah, sekarang ini ada 3 pilihan. Kokurikuler di sekolah ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu yang gabungan yang antar mata pelajaran. Di sini disebutnya pembelajaran kolaborasi lintas disiplin ilmu. Jadi beberapa mapel bergabung jadi satu grup, satu kelompok, bikin satu proyek, namanya proyek kokurikuler, maka jadilah itu kegiatannya kokurikuler, gabungan beberapa mapel. Kalau tidak merupakan gabungan beberapa mapel, bisa juga kokurikuler ngambil dari 7 KIH. 7 KI ini kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebetulnya untuk anak-anak SD dari kelas fase A dan fase B, itu saya menyarankan pakai KI. Kenapa saya menyarankan pakai KI? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan mulai hari Senin itu upacara pagi. Upacara Senin pagi itu sudah jadi penilaian kokurikuler. Hari Selasanya ngapain? Misalnya hari Selasanya senam anak Indonesia hebat, itu sudah jadi kokurikuler. Hari Rabunya ngapain? Hari Rabunya misalnya Rabu bersih, itu kokurikuler. Hari Kamisnya ngapain? Misalnya hari Kamisnya literasi, itu kokurikuler. Hari Jumatnya literasi baca tulis Quran, itu kokurikuler. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam program sekolah, bagian dari pengembangan kapasitas anak itu bisa dijadikan kebiasaan kokurikuler. Karena kokurikuler yang ngambil dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kan 7 kebiasaan itu mulai dari bangun tidur, makan bergizi, tidur cepat. Yang seperti ini kadang-kadang kita tidak bisa kepantau anaknya. Tapi yang ada di sekolah itu yang kita pantau. Pada saat anak upacara, disitulah kita mengamati dimensi apa yang dinilai pada saat upacara. Minimal kedisiplinan dari kewargaan kan itu bisa diambil. Mau kolaborasi juga bisa, atau ambil dari kesehatan bisa gitu. Itu kalau 7 KIH. Dan yang terakhir yang ketiga cara lainnya. Cara lainnya Bapak Ibu sekalian, di mapel Bapak Ibu itu kan ada kegiatan pembelajaran yang mulainya dari discovery pengembangan konsep. Lalu pindah ke inquiry, pendalaman konsep. Dari pendalaman konsep bergeser lagi ke problem based learning, menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan deep learning juga. Deep learning itu kan pembelajarannya ada 3: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami itu kan pakai discovery dan inquiry. Memahami konsep dengan discovery, mendalami konsep dengan inquiry. Pada saat konsep diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah problem based learning. Kalau problemnya sudah diterapkan, ada masalah enggak? Jadilah project. Nyambung nggak Bapak Ibu? Saya ambil contoh. Kita orang IPA ya Pak Samsuri ya. Saya dengan Pak Samsuri dari zaman masih ngajar dulu sama-sama orang IPA. Di biologi, di IPA itu ada hal yang paling gampang. Misalnya belajar tentang jamur. Apa itu jamur? Itu discovery. Apa ciri-ciri jamur? Bagaimana pengelompokan jamur? Bagaimana sifat hidup jamur? Itu inquiry. Nyambung kan Bapak Ibu? Apa itu jamur? Discovery. Ciri-ciri jamur, pengelompokan jamur, manfaat jamur, inquiry. Bagaimana peranan jamur dalam kehidupan? Problem based learning. Dari problem based learning ini dapat 2 kesimpulan. Jamur ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jamur yang merugikan misalnya nempel di tanaman, tanamannya mati. Nempel di tembok, temboknya luruh. Nempel di baju, bajunya lapuk. Yang nempel di leher, kalau lehernya nggak hilang, tapi lehernya jadi berwarna gitu kan. Itu kan jamur. Permasalahannya kalau jamur ada yang merugikan, bagaimana solusinya? Jadi project untuk menyikapi jamur yang merugikan. Ternyata jamur ada yang menguntungkan. Jamur yang menguntungkan seperti apa? Jamur yang membuat substrat sebuah zat menjadi makanan. Antara lain jadi tempoyak, jadi tape, jadi peyem gitu kan, sake, yogurt, itu kan antara lain. Nah kalau memang jamur bisa merubah substrat jadi makanan, buktikan. Jadilah project membuat makanan yang dari jamur. Nah project-project yang terkait mapel itulah yang nomor 3. Nyambung nggak Bapak Ibu? Tapi project yang nanti Bapak Ibu kembangkan di mapel masing-masing yang nomor 3, kan kalau di nomor 3 ini mapelnya masing-masing. Bahasa Indonesia ada project drama, kan sendiri. Matematik ada project bikin rangka bangun benda 3 dimensi, kan itu project sendiri. Geografi buat peta, PS buat peta, project sendiri.
Nah untuk yang proyek sendiri seperti itu, nanti kaitannya ada dua. Pertama nyangkut di mata pelajaran, yang kedua nyangkut di pengembangan dimensinya. Nah itu dia proyek yang nomor 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu P5 itu sudah jelas tema-temanya, kalau sekarang kita menentukan tema sendiri. Temanya sendiri pun ada 3 pilihan. Ada yang ambil kebiasaan anak Indonesia hebat, berupa kebiasaan yang kita lakukan di sini. Saya kemarin di Global Madani, hari Senin upacara, hari Selasa kesehatan jasmani senam ya, hari Selasa senam. Kemudian hari Rabu literasi membaca, kalau nggak salah hari Kamis English Day. Hari Jumat baru kegiatan keagamaan. Nah kegiatan kebiasaan ini yang dulu sudah merupakan program di sekolah untuk membentuk karakter anak, sekarang tetap dilanjutkan, tapi disitulah kokurikulernya. Kan enteng. Bapak Ibu tidak perlu membuat kokurikuler baru, tinggal kurikuler yang sudah ada itu dibuat instrumennya apa, dimensinya apa. Nyambung sampai sini Bapak Ibu? Mohon maaf saya agak cepat, saya belajar ini kurang lebih 3 bulan. Di sini saya harus ngomong 3 jam karena Bapak Ibu kan kelas akselerasi. Kalau ada yang kurang jelas langsung nanya saja. Baik, sekarang kita bicarakan. Ini penentuan tim kokurikuler, intinya sebagai fasilitator. Bapak Ibu kalau perlu filenya nanti saya kasih. Tutorialnya juga sebetulnya ada di YouTube. Saya sudah kasih ke Pak Sabturi kalau misalnya tutorialnya. Nanti saya kasih tutorialnya dengan contoh jurnal-jurnalnya. Kemudian ada tenaga pendidikan dan ada warga sekolah yang relevan. Ini di-SK-kan oleh kepala sekolah. Nah sesuai dengan permen yang sudah ada, permen 11 tentang beban kerja guru, maka koordinator project itu diekuivalensikan dengan 2 JP. Kan per 3 kelas bisa 1 koordinator. Ini kalau masih ada guru yang kekurangan jam, gitu. Kemudian ini tugas kepala sekolah. Nah ini tugas koordinator. Koordinator itu antara lain ya dia yang menentukan kita mau ngadain proyek apa, jenis proyeknya seperti apa. Mau model 1 antar mata pelajaran, mau 7 kebiasaan Indonesia hebat, atau mau di dalam mata pelajaran atau cara lainnya. Itu Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Nah guru mata pelajaran ini fungsinya bersama koordinator menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan, menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya. Nah yang paling penting melakukan assessment. Jadi pada saat proyek yang dilakukan, maka guru mapel pada kegiatan itu dialah yang menilai dimensi anak. Bagaimana menilainya nanti saya berikan instrumennya. Kemudian ini analisis satuan pendidikan terkait kegiatan apa yang mau dikembangkan. Ini contoh kegiatan yang kemarin Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu kemarin melakukan kegiatan adalah kolaboratif antar lintas disiplin ilmu, berarti gabungan beberapa mapel. Pada saat menggabungkan beberapa mapel, tentukan dimensinya, tentukan temanya, terus mapel apa yang terlibat, lalu nyusun kerangka kerjanya apa. Kemarin Bapak Ibu sudah selesai membuat ekobrik, gitu. Mapel apa aja Pak Samsuri? Kemarin seni budaya, prakarya sama apa ya? IPA ya? IPA. Seni budaya. BK juga. Yang kemarin di sana apa aja? Ekobrik, seni budaya, IPA dan prakarya. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh bagaimana kalau Bapak Ibu merencanakan kegiatan kokurikuler antar mata pelajaran. Nah contohnya ini seperti ini. Ini contoh saja. Lingkunganku sehat dan kuat, dimensinya kesehatan, penalaran kritis dan kolaborasi. Tujuannya mengajak murid untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Integrasi mapelnya IPAS, matematik, bahasa Indonesia, seni rupa. Nanti IPAS tugasnya ngapain, matematik tugasnya ngapain, bahasa Indonesia tugasnya ngapain, seni budaya tugasnya ngapain. Jadi dari tugas masing-masing mapel ada. Tapi secara keseluruhan pada saat proyek itu dilakukan, anak dinilai dimensinya. Yang dinilai dimensinya adalah lihat kesehatannya, lihat kritisnya, dan lihat kolaborasinya. Gitu. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu sudah membuat ekobrik dengan gabungan 3 mapel, berarti sudah jalan. Hanya kurangnya 1 mungkin, instrumen pengamatan siswanya yang belum ada. Ya selain itu memang harusnya ada modulnya. Nanti saya berikan contoh modulnya. Ini kalau Bapak Ibu merancang kegiatan yang antar mata pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau merancang kegiatan antar mata pelajaran, sebetulnya nanti saya kirimkan kalau Bapak Ibu memerlukan ini. Berarti sama ya Pak ya? Hampir sama. Cuman sekarang temanya kita yang menentukan. Tapi kebanyakan kawan-kawan karena bingung mau cari tema apa, akhirnya pakai dari P5 dilakukan ulang. Apa? Iya, bisa. Iya Ibu. Ini kan seni budaya dan prakarya. Makanya dipotong juga 1 ini. Seni budaya dan prakarya udah masuk di situ.
Nah ini contoh kalau kegiatan kokurikulernya di hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari belajar biasa belajar, nanti Jumat setelah istirahat setelah sholat Jumat baru kegiatan kokurikuler sampai hari Sabtu. Ini antara lain kalau mau. Karena ini ngitung dari jumlah JP yang dipotong. Kalau ini kan ngitungnya dari jumlah JP yang dipotong. Kemudian ini kalau dibuat belajarnya 5 hari, hari Sabtu kosong, berarti belajarnya sampai hari Kamis siang, Kamis sore, sampai hari Jumat proyek. Ini kalau kegiatannya mingguan. Nah ini kalau sistem blok. Ini kalau sistem blok. Kalau sistem blok berarti dalam satu semester ada 2 kali dalam 2 minggu untuk melaksanakan kokurikuler. Ini kalau mau sistem blok ya seperti kemarin Ecobrik itu. Kalau sudah pakai waktu 4 minggu berarti memang udah habis. Satu semester kan hanya 4 minggu dipakainya. Gitu. Ini Wakakur lebih tahu bagaimana ngitung jadwalnya. Berapa JP-nya yang terpotong. Pak, boleh tanya? Iya. Untuk temanya, apakah kelas 7, 8, 9 itu harus satu tema atau bisa kita buat tema berbeda untuk kelas 7, 8, 9? Tergantung manajemen sekolahnya. Kalau sekiranya repot mau disamakan, silahkan. Kalau misalnya kelas 7 dan kelas 8 gurunya sama, mau disamakan, silahkan. Tapi kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 gurunya beda-beda, temanya mau beda-beda, silahkan. Makanya sekarang lebih fleksibel. Gitu. Termasuk pelaksanaannya juga. Ya, Pak. Apakah kami boleh memilih misalnya kelas 7, kelas 8 atau bukan seperti itu. Kelas 7 ternyata dia mau ada yang kebiasaan, 7 kebiasaan, ada yang dia pengen lintas gitu. Apakah itu boleh? Atau mau masuk kelas 7 kalau sudah ada yang kebiasaan semuanya kebiasaan masuk seperti itu atau boleh? Terserah tergantung mapel yang sudah kita SK-kan tersebut itu atau seperti apa? Ya, pilihan kokurikuler ada 3. Interdisiplin, kebiasaan anak Indonesia hebat, atau lainnya. Ini boleh ambil satu atau kolaborasi di antara ketiga-tiganya. Nah, terus saya jawab pertanyaan Ibu yang tadi. Di kokurikuler ini yang jadi batasan bukan berapa banyaknya kegiatan, tapi berapa dimensi yang harus dinilai di rapor. Nah, makanya tadi saya teruskan paparannya. Kalau udah proyeknya ini, nah ini tahap pengisian rapor. Bapak Ibu bisa melihat. Ini yang didapatkan dari anekdotal tadi, nyambung nggak? Ya. Anekdotal tadi kan kita dapatnya ini. Ini anekdotal dari Sumatir yang baik cukup kurang maka dapat angka ini. Jadi di akhir kokurikuler setiap anak baru dapat nilai anekdotal, dan dapat nilai Sumatir. Begitu. Sehingga inilah yang nanti akan masuk ke rapor. Sebetulnya sampai tadi pagi saya masih webinar di kantor, kita lagi mencari kesepakatan berapa yang harus muncul di rapor, apakah 8-8-nya? Jangan kebanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengembangkan 3-4, itu sudah cukup banyak untuk satu semester. Jadi satu semester, ini hipotesis yang saya ambil, asumsi yang saya bangun, karena kalau 8-nya nggak mungkin. Kalau 1 terlalu sedikit. Kita punya 8 DPL kan? Kalau 8 DPL satu semester cuma 1, berarti sampai kelas 3, anak kan cuma 6. Nyambung nggak? Satu semester 1, berarti 1 tahun kan cuma 2 dimensi. Berarti sampai kelas 9, berarti kan cuma 6 dimensi yang dinilai. Padahal kita punyanya 8 gitu. Maka idealnya minimal 2. Syukur-syukur bisa 3 atau maksimal 4. Kayaknya 4 udah cukup banyak ini. Sehingga kalau kemarin kawan-kawan Ecobrik sudah melaksanakan kegiatan, tinggal bisa mengembangkan dimensinya dengan instrumen penilaiannya. Saya pikir semester ini dengan satu proyek sudah cukup. Yang pasti anak sudah punya 3 nilai dimensi. Gitu. Itu yang nanti masuk rapor. Ini contoh ngisi raportnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi bisa ditetapkan idealnya 2-3 dimensi dalam satu semester. Maksimal 4 itu udah kebanyakan. Kecuali kalau kokurikulernya banyak. Baik, sampai sini. Ada lagi? Dipuas-puasin nanyanya. Pengetahuan, ras, dan segala macamnya. Kira-kira bagaimana nih, Pak? Baik. Inklusivitas akan bisa dikembangkan pada saat anak memiliki bakat khusus. Kalau anak dia memiliki bakat di tahfiz, kemudian kita kembangkan di sini dalam kelas tahfiz, dan itu tidak mewajibkan seluruh anak, hanya anak-anak yang berminat, nggak salah. Ya.
Dan ini adalah bagian dari pengembangan kompetensi anak. Sebetulnya itu masuknya tidak bisa di kurikuler kalau dikembangkan ke karakter, atau bisa juga dalam bentuk ekstrakurikuler. Karena kasusnya, mohon maaf, saya mendampingi, saya jadi konsultan di SMA kebangsaan. Saya punya dosa besar. Pada saat anak masuk kebangsaan, dia tahfiz. Setelah di kebangsaan, tahfiznya nggak didampingi. Akhirnya anak hilang tahfiznya. Yang dosa siapa coba? Itu yang jadi berat. Nah ini kan bertentangan dengan inklusivitas tadi, Pak. Tidak bertentangan. Oh, gitu. Tidak bertentangan. Kita kalau seluruh anak diwajibkan mengikuti itu, suka tidak suka diwajibkan ikut, nah itu yang bermasalah. Kan anak yang ikut itu hanya anak-anak yang memang punya bakat dan mau. Tapi hak dia tuh mengikuti di sana tidak terpenuhi berarti, Pak. Di sana tidak ada yang mendampingi karena sekolah tidak menyediakan. Sekarang gini, ada anak yang pintar nari di sini, tapi ternyata di sini tidak ada guru tari. Akhirnya sekolah menyelenggarakan ekskul tari dengan ngambil pelatih dari luar semata-mata untuk membina anak yang pintar nari tersebut. Salah nggak? Enggak. Justru kita mengembangkan kompetensi anak. Apalagi kalau bicara tahfiz, jangan sampai anak tahfiz itu hilang tahfiznya. Kalau hilang tahfiznya, mohon maaf, takutnya yang dosa kita semua. Gitu. Jadi bicara tentang inklusivitas, lihat kompetensi anaknya. Yang penting tidak ada pemaksaan. Contohnya yang paling gampang sekarang lagi ribut masalah KOKA, coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial dalam kondisi tertentu, jika tidak memungkinkan dia dijadikan mapel, maka coding dan artifisial bisa dijadikan sebagai ekskul. Ini pun bagian dari inklusivitas. Kenapa dijadikan ekskul? Kalau anaknya hanya anak-anak yang mau saja, dia punya modal, dia punya potensi, dia punya keinginan, maka dibuatlah kelas KOKA, coding dan kecerdasan artifisial. Itu nggak salah. Karena coding pun kan tidak jadi mata pelajaran wajib. Coding itu di struktur mata pelajaran adalah mata pelajaran pilihan. Kalau kita lihat struktur kurikulum yang tadi, coding ini di sini masuknya di mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan, coding dan kecerdasan artifisial. Walaupun dia mata pelajaran pilihan, implementasi di kelasnya seperti apa? Apa anak mau diwajibkan semua? Boleh. Apa anak milih? Boleh. Atau anak dijadikan ekskul? Boleh. Itu bisa seperti itu. Gitu Bapak. Oke. Besok kita. Ada pertanyaan, Pak. Dalam deep learning itu otomatis kan kita itu lebih belajarnya akan lebih bagus bila dengan mengelola data kan. Memang dengan mengelola data yang benar. Maksudnya menganalisa perjalanan pembelajaran itu. Nah sekarang ini banyak para pengajar menggunakan AI, bantuan AI. Maka sebenarnya kalau bisa dalam pelatihan ini sebenarnya sekolah juga harus mengikutkan AI sehingga dulu dia melek IT di mana kita ini betul-betul bagus ini. Baik. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu browsing di internet, apa itu deep learning, muncul dua. Pertama, deep learning berdasarkan teknologi digital. Yang kedua, deep learning berdasarkan pembelajaran. Yang dikembangkan adalah deep learning yang berdasarkan pembelajaran, tidak berdasarkan AI yang dikembangkan. Jadi kalau kita mengembangkan pembelajaran deep learning berdasarkan, kalau kita mengembangkan pembelajaran mendalam di proses pembelajaran, maka prosesnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini yang dilakukan Bapak Ibu. Dan kalau balik ke proses ini, konteksnya sama dengan CBSA dulu. Sama dengan CBSA. Jadi poinnya besok sebetulnya kita akan ulas. Besok kita akan tuntaskan apa itu deep learning. Karena deep learning kan sebuah pendekatan. Apa beda pendekatan dengan metode? Apa beda pendekatan dengan strategi? Nanti itu ada karakteristik yang berbeda. Itu yang besok kita tuntaskan. Yang pasti AI Bapak Ibu boleh tahu, Bapak Ibu boleh pelajari. Saran saya tidak digunakan di pembelajaran karena AI membawa keburukan. Kalau Bapak Ibu mau gunakan teknologi digital untuk mengembangkan literasi anak, maka Bapak Ibu jangan ajak anak ke AI, jangan ajak anak ke ChatGPT atau ke Gemini. Gini Pak, masalahnya kami ini waktu kita menyusun bahasa Inggris Pak ya, kami dari British Council itu dikasih suatu pembelajaran seperti itu. Kayaknya justru lebih menarik, misalnya pembelajaran misalnya menggunakan animasi. Nah, setelah mereka mempelajari animasi, soal-soal itu justru dimasukkan ke karot sehingga guru itu lebih mudah gini ya. Ya, baik Bapak. Data ketercapaian mereka itu. Ya, tapi poinnya
Animasi bukan dari AI, animasi bisa dari mana saja. Dan Kahoot pun bukan bagian dari AI, itu adalah aplikasi yang ada di Google. Bapak Ibu bisa gunakan banyak aplikasi yang ada di Google. Tapi termasuk membantu data ketercapaian itu Pak. Jadi kalau Iya, bisa. diharapkan, mohon maaf saya agak tadi ada sisi menggunakan justru membuat suasana baru dalam pembelajaran. Tidak. Terus terang kalau saya langsung putuskan AI tidak bagus. AI tidak bagus karena apa? Sekarang Bapak Ibu gini. Hal apa yang Bapak Ibu ingin ketahui? Kemarin saya praktek ngajar di SMA mana kemarin saya coba? Dari SMP 3 Natal, kemarin saya ke SMA di mana ya lupa. Saya cobakan pembelajaran deep learning menggunakan digital. Tapi catatannya tidak boleh gunakan AI. Kenapa tidak boleh gunakan AI? Bapak Ibu cari istilah apapun yang ada di AI. Pertanyaan saya, ada nggak validasi informasi di AI? Pasti proses pembelajaran yang kita inginkan tidak berjalan. Karena semuanya tinggal ketik sudah dapat semua. Ya, makanya saya mengatakan AI itu pembodohan. Ini satu cerita yang saya terima, yang saya lakukan sendiri aja. Kemarin saya diklat AI 3 minggu Pak. Kemarin saya diklat AI 3 minggu. Pada saat saya duduk manis di kantor, saya ikuti semua prosedurnya. Termasuk yang Bapak ceritakan. Bahkan kemarin saya dapat aplikasi yang lebih bagus lagi dari Kahoot itu. Banyak aplikasi-aplikasi yang diberikan. Termasuk gimana membuat game uler-uleran. Bapak Ibu dulu punya HP yang zaman jadul itu kan ada uler-uleran gitu. Itu pakai Google bisa itu. Kemarin saya diajarin. Saya diklat AI 3 minggu. Setelah saya diklat AI 3 minggu, kalau saya lagi duduk manis di kantor saya ikutin. Tapi kalau lagi ngajar kayak gini, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kadang-kadang saya bawa 2 laptop, satu ikut ke Zoom, satu lagi saya pakai ngajar. Tiba-tiba pada saat saya lagi ngajar di Lampung Tengah, saya dapat WA dari operatornya, dari adminnya. Pak, hari ini post test. Jam segini saya di WA-in. Pak, hari ini post test waktunya hanya 45 menit. Jadi saya mikir, aduh saya lagi ngajar gitu. Cuman saya mikir, kan ini AI. Ya udah saya masuk dulu ke web, masuk ke online, saya buka soalnya. Setelah saya buka soalnya saya copy paste, saya kirimin ke AI yang sudah jawab. Iya jawab semua sama AI, nggak sampai 5 menit jawabannya keluar, saya pindahin ke jawaban saya. Saya dapat nilai 96. Kamu apa pakai itu? Kemarin kan ada tes Pak, karena saya nggak bisa. Berapa menit selesai Pak? Jadi penilaian ini nggak valid kalau kayak gitu. Nanti kita perbaiki di sumatifnya Pak. Soalnya sumatif di kurikulum Merdeka apalagi multiple choice, tapi essay terstruktur. Bukan mudah-mudahan, memang harusnya begitu. Bapak Ibu, mohon maaf. Vital pembelajaran balik lagi ke manual. Dengan pembelajaran balik ke manual, anak mendengarkan. Dari apa yang didengarkan anak pikirkan, dari apa yang dipikirkan anak nulis, dari yang ditulis dibaca lagi. Prosesnya 4 kali anak berpikir. Karena kalau Bapak Ibu diajak nonton kayak gini, mohon maaf lewat, besoknya lupa. Bahkan di negara-negara maju, teknologi digital ditinggalkan untuk di dunia pembelajaran. Anak diajak berpikir lagi. Itu sebetulnya sebelum kurikulum Merdeka sudah berlaku gitu. Lalu apa dengan coding dan kecerdasan artifisial sekarang? Semata-mata hanya diperkenalkan. Ini loh ada sih, jangan digunakan sebagai sumber belajar. Karena apa yang ada di AI tidak ada validasi. Makanya kalau saya dalam forum diklat seperti ini, saya meminta Bapak Ibu mencari informasi tentang sesuatu, saya mintakannya, kemarin saya bicara tentang disleksia, tolong cari apa yang dimaksud dengan disleksia, tapi tuliskan sumbernya. Dari buku apa, dari jurnal apa, dari penelitian siapa, atau dari skripsi, tesis, disertasi siapa. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau Bapak Ibu buka di AI, semuanya muncul. Tapi pertanyaannya, itu dapatnya dari mana? Itu punya siapa? Gitu. Jadi AI hanya sebagai sumber informasi, tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk teori-teori ilmiah. Itu aja catatan. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan Permen nomor 11 tahun 2025. Sebetulnya di pemenuhan beban kerja guru, di situ ada yang disebut dengan guru wali. Ini dasar hukumnya. Audionya bisa pakai Bluetooth tidak ya? Audio ini bisa pakai Bluetooth nggak? Bisa. Jumlah murid dibagi dengan jumlah guru mapel sehingga satu orang guru wali membina sebanyak murid hasil pembagian tersebut. Jadi di sini satu guru berapa orang? 15. Hasil pembagiannya berapa kemarin? Belum dibagi. Sudah Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu di Dapodik sudah dibagi kemarin desain. Kami sudah bagi. Kalau enggak tak bisa berjalan di Dapodik sebentar. Iya, karena masuk Dapodik itu. Satu guru berapa? Satu guru wali berapa orang muridnya? Ani oleh guru wali. Semuanya Pak. Iya.
Makanya kenapa saya tadi tayangkan film yang tadi, pada saat ada anak, mohon maaf bahasa kasarnya, pada saat ada anak yang TOLOL ya, atau yang Bahenol lah, tahu kan Bahenol? Badan hebat otak nol. Pada saat ada anak yang kemampuan prestasi akademiknya rendah, kita langsung vonis anaknya bego lah, anaknya bodoh lah, anaknya tolol lah, segala macam gitu kan, bahasa yang nggak bagus. Jadi Bapak Ibu, guru wali posisinya di tengah karena guru wali langsung terkait ke murid. Yang menentukan keberhasilan belajar peserta didik adalah dari guru walinya. Bagaimana proses pendampingannya dilakukan? Jadi guru wali mendapatkan data dari guru BK dan wali kelas. Guru wali juga nanti akan melaporkan ke kepala sekolah dan ke orang tua terkait kemajuan belajar dan hambatan atau kendala yang mungkin muncul. Nah, terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, kegiatan pekerjaan guru wali dilaksanakan, nah ini aja. Di bulan Juli, Bapak Ibu menggunakan instrumen itu pertama untuk mengidentifikasi awal biodata anak. Halaman pertama biodata awal biodata. Nah, itu dilaksanakan di awal tahun ajaran. Diisi biodatanya. Disitulah Bapak Ibu berkenalan sambil Bapak Ibu mencermati anak kita kira-kira potensinya seperti apa yang dia, kelebihan apa yang dia miliki. Kalau ada kendala, ada hambatan dalam konteks apa dia memiliki kendala atau hambatan. Termasuk bicarakan mengenai keluarganya. Mohon maaf, kadang-kadang ada anak yang pintar tapi ekonomi orang tuanya pas-pasan. Itu pun bagian yang harus jadi kita pikirkan. Kadang-kadang anak-anak orang kaya tapi anaknya malah susah belajar. Itu kan kendala yang umum gitu. Itu dilakukan di awal bulan Juli. Bulan Agustus reses, biarkan dulu anak berkembang. Bulan September baru kita panggil. Ada kesulitan nggak pembelajaran selama 1-2 bulan yang sudah berlangsung gitu. Jadi bulan September lah Bapak Ibu melaksanakan pendampingan. Di situ ada pendampingan yang pertama bulan September. Bapak Ibu tanya ada permasalahan apa yang muncul di situ. Laporan jurnalnya Bapak Ibu isikan di situ. Bulan Oktober reses lagi. Baru bulan November Bapak Ibu ketemu dengan anak. Kenapa bulan November? Karena November akan menyiapkan anak untuk semesteran. Termasuk kita tanya ada permasalahan nggak di mapel apa yang bermasalah. Pada saat ada mapel yang bermasalah, kalau perlu Bapak Ibu konsultasikan dengan guru mapelnya, silakan konsultasikan. Oh ya, satu catatan Bapak Ibu, ngobrol dengan anak-anak ini nggak mungkin di jam pelajaran atau di jam istirahat. Mau tidak mau Bapak Ibu harus menyediakan satu waktu khusus untuk ngobrol. Anaknya senggang, kita juga senggang. Apakah ngobrolnya klasikal atau grouping ataukah per individu? Silakan Bapak Ibu kondisikan. Bisa saja grouping. Hari ini kita ketemu semuanya, gitu. Udah kumpul. Nanti kalau ada kasus demi kasus, baru dipanggil anak kita ngobrol dulu pendekatan. Gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi ini adalah bulan-bulan Bapak Ibu melaksanakan aktivitas. Juli ada pertemuan awal, Agustus kosong, September adalah pembinaan pertama, Oktober kosong, November pembinaan kedua. Kemudian Desember melihat progres dalam satu semester ngapain. Di situ saya kasih kodenya 11, 12, 13 kalau nggak salah. Semester 1 pertemuan pertama, semester 1 pertemuan kedua, semester 1 pertemuan ketiga. Lalu di bulan Desember bikin resume. Nah, kalau semester udah selesai masuk ke bulan Januari. Januari Bapak Ibu ketemu anak lagi untuk menanyakan ada kesiapan nggak, ada materi yang tertinggal nggak gitu. Itu antara lain dilakukan di bulan Januari. Januari Bapak Ibu ketemu, Februari kosong, Maret ketemu lagi. Maret itu kan biasanya UTS ya, UTS ketemu lagi. April nggak ketemu, baru terakhir ketemu bulan Mei. Apa yang dilakukan di bulan Mei? Persiapan untuk semesteran, termasuk kendala-kendala, kesulitan, ada PR yang tertunda nggak, ada tugas yang tidak dibuat nggak, ada masalah dengan guru-guru mapel tertentu nggak, itu dibicarakan di bulan Mei. Sehingga pada saat bulan Juni persiapan kenaikan kelas, anak tidak ada problem. Pelajarannya tuntas, kehadirannya tuntas, disiplinnya tuntas, dan tidak ada kasus apa-apa. Kalaupun ada kasus sudah tuntas. Gitu. Ini harapannya. Di bulan Juni lah Bapak Ibu kolaborasi dengan BK dan dari kelas untuk melihat perkembangan dalam 1 tahun. Kemudian buat ini identifikasi awalnya. Ada kan? Iya. Identifikasi awal, kemampuan akademiknya gimana, rencana karirnya anak ini mau jadi apa, karakternya sambil ngobrol karakter orang kelihatan nggak? Kelihatan. Sosial emosionalnya kelihatan nggak? Kelihatan. Potensi dan minatnya Bapak Ibu ajak ngobrol aja. Potensi dan minatnya Bapak Ibu ajak ngobrol. Catatan lain apa yang muncul di situ? Kalau ada hal-hal yang lain perlu disikapi. Dia punya kelainan nggak? Dia punya sakit bawaan nggak? Itu harus jadi perhatian. Mohon maaf, anak yang ada gangguan ginjal, gangguan jantung, itu harus jadi catatan ke guru olahraga bahwa anak ini tidak bisa dipaksakan olahraganya.
catatan lain termasuk kasus-kasusnya. Ada kasus apa, ada masalah apa. Termasuk Bapak Ibu, saya kemarin baca sebetulnya saya bacain di TikTok sih. Ada guru ulangan ngasih soal IC 3 soal. Anak hanya jawab satu, tulisan di bawahnya apa? Maaf Pak, saya tidak bisa menyelesaikan, keluarga saya lagi bermasalah. Jadi mohon maaf, anak datang ke sekolah itu kadang-kadang bawa beban dari rumah. Pada saat di rumah ada masalah, anak kepikiran gitu. Apalagi kalau nyangkut dengan diri dia juga, nyangkut dengan orang tua juga gitu. Sehingga apa solusinya? Solusinya anak tersebut dipanggil dulu, diselesaikan dulu masalahnya, baru setelah anaknya tenang, gurunya dengan kerelaan hati melakukan ulangan susulan. Kenapa hanya ada satu di bagian belakang? Kalau siswanya ada masalah. Kalau siswanya ada masalah, baru ada jurnal konsultasi. Waktunya kapan? Aspek permasalahannya apa? Tanggal sekian misalnya anaknya bolos, atau tanggal sekian anaknya berantem, maka itu masuk di situ. Kalau udah masuk di situ, nanti adakan ruang konsultasi. Siapa yang dipanggil? Apa cukup wali kelas, guru mapel, guru BK, wakasi saja? Atau perlu dihadirkan orang tua? Itu dimasukkan di sana. Dan deskripsi konsultasi, apa yang dilakukan selama konsultasi? Permasalahannya dipaparkan, pengaduannya dipaparkan, saksi-saksi, bukti segala macam. Lalu solusinya apa? Solusinya jadi saran tindak lanjut. Bapak Ibu mohon maaf, semata-mata ini bukan jadi beban Bapak Ibu, tapi semata-mata buat kita ingin melihat anak kita berhasil. Kita ingin melihat anak kita sukses. Konteks yang terakhir, dengan peran strategis guru wali diharapkan mampu menjadi garda depan pendampingan akademik, sekaligus penguatan karakter, serta menjadi jembatan komunikasi antar sekolah, murid, dan orang tua. Itu poin. Jadi sekarang anak mau sukses ataupun anak tidak sukses sangat tergantung pada Bapak Ibu sebagai walinya. Jadi kalau di perguruan tinggi ini namanya dosen wali. Padahal dosen wali banyak yang cuek. Di SMP, di SMA kita ada guru wali. Guru wali inilah yang jadi betul-betul jadi wakil orang tua di sekolah. Tempat anak curhat, tapi tempat anak dapat nasihat. Itu poinnya. Makanya dimohonkan apa kerelaan Bapak hati Ibu untuk menyediakan waktu dan menyediakan hati menerima curhatan dari anak-anak. Ini poinnya. Ya, karena yang jadi murid sebagai wali kita belum tentu anak yang di kelas kita. Betul nggak Pak pembagiannya? Pada saat Bapak Ibu nanti dibagi menjadi guru wali, siswa yang jadi walinya kita belum tentu anak yang kita jadi wali kelasnya. Belum tentu. Gitu. Makanya kerjaannya double, ada kerjaan guru wali sebagai wali kelas dan kerjaan sebagai guru wali. Format yang tadi semata-mata hanya untuk guru wali. Oke, satu lagi ya Bu. Ya. Saya cuma mau tanya gini Pak. Itu kan kita dalam satu kelas menurut tadi yang sudah dibagi untuk SP 29 tadi, per wali itu satu kelas kan berarti ada pendampingan 2 wali. Di samping kayak kami wali kelas ada pendampingan wali kan. Jadi kami 15-nya ke kami, 15-nya ada guru yang lain untuk pendampingan. Masalahnya kalau ada permasalahan yang lain, apakah nanti kami sebagai wali kelas akan memberikan pada guru satunya atau tetap kami tangani dulu sebelumnya? Posisi Ibu sekarang mau menyelesaikan. Terima kasih, hati-hati di perjalanan. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelima, bekerja keras, bekerja lebih keras daripada orang lain. Bekerja lebih keras daripada orang lain. Bapak Ibu, anak-anak yang nilai ujiannya bagus ternyata tidak memberikan bukti yang empiris bahwa anak tersebut akan berhasil. Karena lulus dengan nilai terbaik urutannya nomor 30. Ini paparan sederhana tapi memang isinya padat banget gitu. Dan ini disampaikan pada saat awal pelatihan master trainer untuk pembelajaran mendalam. Belum sayangnya kemarin maaf kawan-kawan yang jadi fasilitator tidak ada materi ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kita akan melihat anak kita sukses. Maka kalau ingin melihat anak kita sukses, maka yang diajarin pertama adalah karakternya, jujur, disiplin, kemudian komunikasi. Ini antara lain hal-hal yang penting untuk diterapkan ke anak-anak kita.
Adapun bawaan yang bersifat akademik itu ternyata bukan ukuran yang pertama, tapi itu malah ukuran yang terakhir. Kemudian ini bicara taksonomi dulu. Ini berbicara tentang bagaimana perkembangan dari 0.0 sampai sekarang 5.0. Jadi mulai dari perkembangan manusia dari awal, kemudian ada industri. Ini kurang lebih tahun di awal-awal tahun ya. Ini 2000 tahun sebelum Masehi manusia mulai bertani. Ini awal manusia ada, kemudian ada pertanian, kemudian ada revolusi industri, kemudian perkembangan pengetahuan, kemudian pengembangan komputer dan internet, mobile dan digital. Ini yang terakhir, rekombinasi manusia dan mesin. Itu yang adanya AI. Tapi tetap AI itu sebagai alat bantu. Kenapa AI sebagai alat bantu? Poinnya ada di, tadi saya sempat baca, poinnya AI itu hanya untuk menghitung data, karena AI tidak bisa dipakai untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil kesimpulan. Nah, terus Bapak Ibu sebagai guru, apa artinya pembelajaran dengan pelatihan? Pembelajaran dengan pelatihan, proses kita sebetulnya harusnya di sini. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu mau ngajar? Maka fokusnya di siswa. Jadi kalau kita ngajar di kelas, bukan kita yang sibuk, tapi siswa yang harus sibuk. Makanya saya seringkali di dalam pelatihan, pada saat kita mau ngajar, yang dipikirkan Bapak Ibu bukan hari ini mau ngajar apa. Kalau ngajar apa materinya itu sudah ada di kepala Bapak Ibu. Tapi yang dipikirkan Bapak Ibu, hari ini ngerjain anak bagaimana? Kenapa saya katakan ngerjain anak? Karena anak harus melakukan sesuatu. Pengetahuannya udah ada di Bapak Ibu. Pengetahuan itu jangan ditransfer. Pada saat pengetahuan ini ditransfer, diceramahin, mohon maaf itu nggak nyambung. Jadi anak harus diajak untuk mencari, eksplorasi. Nanti kita akan bahas lebih detail di menganggap bahwa kita ini orang pintar, semua ilmu kita punya. Mohon maaf, Google lebih pintar dari kita. Kan kita punya saudara-saudara pintar, mbaknya Mbak Google, tantenya tante Wikipedia, Mbak Yunya Mbak YouTube, omnya Om AI, artificial intelligence, itu orang-orang pintar semua. Jadi kalau guru hanya mengandalkan isi kepala, maka posisi guru bisa digantikan dengan teknologi digital. Apa yang tidak ada di teknologi digital? Simpati, empati, bagaimana kita mengembangkan perasaan, minat, motivasi, dan prestasi anak-anak. Itu yang tidak ada di AI, itu yang tidak ada di digital. Maka satu hal yang tidak bisa tergantikan adalah, kata Pak Anies Baswedan, guru kalau hanya mengandalkan pengetahuan kalah dengan dunia digital. Tapi guru yang memotivasi, guru yang punya empati, itulah guru yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan itulah yang terbawa oleh anak sampai anak nanti sukses. Mungkin Bapak Ibu akan mengenang guru-guru yang dulu punya empati luar biasa kepada Bapak Ibu, sampai sekarang keingetan. Ini antara lain poinnya. Sehingga yang kita sampaikan anak melakukan, yang anak tidak tahu ditanyakan. Jadi kita ada komunikasi timbal balik. Itu yang namanya learning, pembelajaran. Kemudian hasilnya one to many, dari satu orang untuk banyak orang. Tapi kalau pembelajaran many to many, siswa sebanyak itu yang belajar, dia berbagi dengan sesamanya. Di kelas ada 30 siswa, 30 dilakukan, diberikan dalam porsi yang sama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sebagai pendidik harus memiliki keteladanan, tanggung jawab, dan integritas. Ini poinnya jadi satu. Contoh yang paling gampang gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hadir tepat waktu, Bapak Ibu taat azas, Bapak Ibu disiplin, Bapak Ibu ngajar tepat waktu, keluar tepat waktu, Bapak Ibu tidak pernah melanggar aturan. Pada saat Bapak Ibu marahin anak yang telat, Bapak Ibu punya power. Kalau kita suka datang telat, kita kadang-kadang nggak pakai seragam, kita nggak disiplin. Pada saat kita marahin anak, dilewein anak. Maka ini poinnya. Ini kita bicara integritas. Kalau kita mau dihargai anak, kita harus punya integritas. Orang yang integritas antara yang diomongkan dengan yang dilakukan konsisten sama. Makanya ini bagian yang kedua yang paling penting, keteladanan, tanggung jawab, dan integritas. Berikutnya, guru dapat menyentuh perasaan dan pikiran bawah sadar siswa tentang keunggulan yang mereka miliki. Jadilah paparazzi keunggulan siswa dan bangkitkanlah. Maksudnya bangkitkanlah, anak itu sejelek-jeleknya anak pasti akan punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini yang harus kita apresiasi. Ini yang harus membuat anak percaya diri.
bahwa kekurangan yang dia miliki akan ditutupi dengan kelebihan yang dia miliki. Saya pernah punya cerita, ada anak dengan IQ 60. IQ yang paling rendah itu ya 60 ke bawah itu udah mulai agak idiot gitu. Di atasnya, kalau di angkatan, kalau di kemiliteran yang paling tinggi itu angkatan udara 130-an. Di bawah angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, polisi yang paling rendah. Polisi sekitar 80-an masih bisa. Makanya penjahat paling takut dengan polisi yang IQ-nya 60. Ya gimana nggak takut? Kalau penembak gitu nembak kepala beneran ya kena. Sekarang kalau polisi IQ-nya cuma 60, dia nembak kaki latihan kemarin. Karena kawan-kawan yang pelatihan kemarin kan bahannya itu lagi monoton banget. Saya bawakan sesuatu yang lain, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Apa itu deep learning? Deep learning adalah sebuah pendekatan. Kalau kita bicara pendekatan, maka konsepnya ada di sini. Nah ini yang saya ambil dari internet, tapi bukan dari ChatGPT, bukan dari AI. Apa tandanya? Kalau kita ngambil pendapat seseorang, harus ada sumber kepustakaannya siapa dan dari mana. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan baru secara lebih efektif. Pembelajaran mendalam meliputi pemahaman dan keterkaitan hubungan antara pengetahuan konseptual, prosedural, dan mengaplikasi pengetahuan konsep pada konteks yang baru. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan aplikatif dan bermanfaat dalam kehidupan murid. Ini pertanyaannya menarik banget. Bapak Ibu, materi Bapak Ibu yang sampaikan di kelas aplikatif enggak? Bermanfaat dalam kehidupan murid enggak? Bicara aplikatif dan bermanfaat dalam kehidupan murid, itulah meaningful dari proses pembelajaran. Nah, secara teorinya, ini bahasa sederhananya, bahasanya saya ringankan. Pendekatan adalah cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Pendekatan berfungsi sebagai panduan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Jadi kalau kalimat pertama dengan kalimat kedua digabungkan, ngapain itu pembelajaran deep learning? Pembelajaran deep learning adalah sebuah pendekatan. Kalau pendekatan ini dilakukan, guru ngajarnya nyantai, anak lebih paham, kan gitu. Contohnya ini discovery. Discovery ini sintaknya. Inquiry ini bukan dari problem based. Ini problem based, ini sintaknya. Ini project based, ini sintaknya. Kalau model pembelajaran selalu ada sintaks. Ini filenya nanti saya kasih deh kalau Bapak Ibu perlu. Karena di sini ada puluhan model-model pembelajaran. Saya ambil contoh misalnya model pembelajaran mulai dari ini TSTS, to stay, to stray. TSTS itu anak satu kelompok 4 buat tugas, nanti udah buat tugas, tugasnya ditempel. Yang 2 nunggu warung, yang 2 belanja. Makanya disebut juga window shopping. Padahal bahasa sebenarnya to stay, to stray. Akhirnya jadi window shopping, ini TSTS. Kemudian ini TGT, team game turnamen. Kemudian ada start, ada jigsaw. Kemudian jigsaw juga macam-macam, ada tim perset. Kemudian ada grup investigasi. Kemudian ini reading guide untuk bahasa, untuk pelajaran bahasa. Ada CDRC juga untuk bahasa. Point counter point. Kemudian ini the power of two. Ini aktif debat. Banyak model pembelajaran. Bahkan yang pernah punya buku saya, mungkin di buku saya ada 119 model pembelajaran. Cuman buku saya lagi diperbaiki, mudah-mudahan nanti bisa diterbitkan oleh Erlangga. Ada sekitar 100 model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Itu bicara model. Jadi balik ke sini, model adalah yang paling besar. Kalau Bapak Ibu tidak pakai model, maka kita pikir pendekatan ngajarnya bagaimana, metode yang digunakannya apa. Karena pendekatan ditentukan oleh strategi, ditentukan oleh metode. Metode ditentukan oleh teknik dan taktik. Tapi paling tidak 2 level. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya kurikulum KTSP. Pernah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 97, 98. KTSP-nya bukan buat bapak-bapak. Kalau buat bapak-bapak beda artinya. KTSP kalau takut selingkuh juga gitu. Jangan dipakai.
KTSP pendekatnya keterampilan proses. Dengan pendekatan keterampilan proses, KTP-nya seperti ini. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup pendahuluannya, ada apresiasi dan motivasi. Kegiatan intinya ada EEK, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Mengajar tahun 90-an. Ya, masih. Dari kurikulum tingkat satuan pendidikan bergeser ke kuritilas. Kurikulum tidak jelas. Ya, kurikulumnya 2013 tapi baru matang di 2017. Bahkan 2019 diganti lagi. Padahal lagi bagus-bagusnya 2019 itu. Gurunya udah tes, Bapak Ibu ulangi kertas, ulangan, dinilai, dapat angka. Itu adalah pre-test. Harus berbasis angka. Tapi kalau asesmen tidak harus seperti itu. Saya ngajarin matematik SD kelas 1. Anak SD kelas 1 itu belajar berhitungnya baru sampai 50. Maka asesmen diagnostiknya, nah, ayo kita sama-sama menyebutkan angka dimulai dari angka 1. Ayo mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dapat dari habis 6, 7, 8, 9, 10-nya tambah sedikit yang ngomong. 11, 12, 13-nya tambah sedikit. Udah gitu udah gak ada yang ngomong lagi. Cuman ngajak ngobrol, tapi dengan ngobrol gitu asesmen buat kita. Kita memberikan gambaran ternyata Untuk SMP 29 ini untuk peningkatan prestasi-prestasi di tahun kemarin kita mendapat kantin ini ya, kantin sehat ya. Tapi untuk yang ke tingkat pusat ada nggak ini ya? Belum selesai. Ya alhamdulillah tahun kemarin kita dari seluruh kota Bandar Lampung ini terpilih untuk menjadi yang terbaik ya dalam program TGAS. baca, anak diskusikan apa resume dari bacaannya. Resume bacaan itulah yang kemudian dikembangkan. Saya paham karena saya banyak ketemu dengan kepala sekolah dan sampai sekarang masih banyak daerah-daerah yang anak SMP tidak bisa baca. Tapi kalau tidak dipaksakan mau kapan lagi? Solusinya, anak yang tidak bisa baca kumpulkan setelah pulang sekolah, jadikan satu kelas tambahan untuk bimbel baca tulis literasi. Mau nggak mau harus dibegitukan. Karena kalau anak ini dilewatkan, anak kelas 7 bermasalah dilewatkan ke kelas 8. Mohon maaf Bapak Ibu, anak bermasalah dilewatkan ke kelas 8 sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, tapi mindahin masalah. Ya, eksplorasi. Bapak Ibu pernah nggak zaman Bapak Ibu sekolah, zaman kita sekolah dulu SD, SMP, SMA ataupun kuliah, kita dikasih tugas. Pada saat tugasnya dikerjakan, pokoknya nyebelin banget itu tugas, repotin banget gitu. Sampai kita kerjainnya istilahnya berdarah-darah lah kerjainnya. Tapi pada saat tugasnya dikumpulkan, ternyata ilmunya nempel sampai sekarang. Inquiry. Nyambung nggak Bapak Ibu? Eksplorasi mendapatkan konsep awal, inquiry pendalaman konsep. Ini bagian dari memahami. Nah, jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi sempat saya lontarkan, repotnya ngajarin anak minggu kemarin diajarin hari ini lupa, kemarin diajarin hari ini lupa. Jawabannya ada di sini. Terlalu banyak materi yang disampaikan guru akan membuat peserta didik mudah melupakan materi tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu punya keluhan repotnya ngajarin anak baru minggu kemarin diajarin hari ini lupa, mohon maaf yang salah bukan anaknya. Kita introspeksi ke diri kita. Kita ngajarinnya, anak diajak mencari atau anak disuapin. Ada kesalahan nggak? Ada permasalahan nggak? Ada temuan nggak? Jadikan sebagai sebuah project. Jadilah project based learning. Ya, belum deep learning. Disinilah kita kembangkan ke mengaplikasi. Ini soal yang pertama, pertanyaan kemarin 50 jeruk, pertanyaan kemarin 25 jeruk, berapa yang belajar seluruhnya. Pada saat jadi soal cerita, anak dikembangkan literasinya, anak menemukan data, anak menemukan fakta, anak dapat problem itu yang kemudian harus diselesaikan. Maka anak diajak berpikir dan mampu meregulasi diri. Peserta didik diajak memahami tujuan pembelajaran. Jadi bagian dari kesadaran, anak dikasih tahu tujuannya ngapain belajar ini. Lalu termotivasi secara intensif untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajarnya. Jadi sadar itu saya kembangkan dalam 3. Anak diajak sadar tujuan pembelajaran. Anak diajak sadar materi yang akan dipelajari. Anak diajak sadar strategi yang mau dikembangkan. Nyambung nggak? Jadi ada 3, sadar materi, sadar tujuan, sadar materi, sadar strategi. Siswa tahu dan paham. Nyambung? Nyambung. Kalau mau kasih contohnya, saya kasih contoh dulu. Tahu, anak dikasih tahu materi-materi apa yang akan dipelajari. Yang pertama
pertama dengan kajiannya pustaka, materi yang kedua dengan pengamatan gambar, materi ketiga diskusi dan kajian pustaka, materi keempat membuat daftar usulan. Itu strateginya. Pertanyaan saya, kalau pertemuan kedua kemudian gurunya tidak masuk karena ada pekerjaan yang lain, tapi siswa tahu bahwa apa yang harus dilakukan hari ini, siswa termotivasi nggak untuk belajar sendiri? Itu bagian dari motivasi intrinsik. Makanya pembelajaran itu terbuka. Pada saat hari ini mau ngapain, anak udah berpikir hari ini mau ngapain, apa yang harus disiapkan. Bahwa pelajaran ini akan nyangkut di pelajaran-pelajaran yang lain. Itu anak dikasih tahu. Sehingga dengan konsep meaningful, anak berpikir bahwa ilmu itu tidak terpecah-pecah, tapi ilmu itu satu dengan yang lain berkaitan. Ini adalah konsep meaningful. Sepakat? Sepakat. Baik. Yang terakhir baru kita bicara joyful. Joyful adalah suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta ini terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan. Apa yang dikembangkan dari joyful? Joyful mengembangkan kolaborasi, kreativitas, dan motivasi. Maka proses pembelajaran di kelas lakukan secara berkelompok. Anak membuat ide, membuat presentasi, menampilkan karya, dan memotivasi anak untuk belajar. Karena itu dalam joyful, Bapak Ibu boleh saja mengembangkan model pembelajaran discovery dan inquiry untuk memahami, problem based learning. Maka Bapak Ibu bisa bermitra dengan orang tua, tapi dihubungi dong orang tuanya. Dihubungi orang tuanya, Bu, anak ibu ada PR, tolong dipantau, tolong dilihat PR-nya dikerjakan atau tidak. Maka itu bermitra. Tapi kalau anak dikasih PR, kita nggak ada komunikasi dengan orang tua, ya nggak bermitra. Jadi mitra jangan diada-adain, se-realnya saja. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.